Saudara, jumlah kasus monkeypox atau cacar monyet di Indonesia bertambah menjadi 44 kasus, 5 diantaranya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memantau para pasien yang kondisinya terus membaik. Imunisasi aja ada 2, berapa? Coba itu Ditemui usai menghadiri acara imunisasi hepatitis B di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Banten beberapa hari yang lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Jakarta merupakan wilayah dengan kasus monkeypox tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Selain melakukan isolasi, penderita cacar monyet juga terus menerima pengobatan dari tenaga kesehatan. Selain itu, vaksinasi cacar monyet juga tengah disiapkan khusus untuk kalangan rentan. Coba itu nggak banyak yang dengar. Udah dikasih tenofovir. Jadi ada 34 data yang per kemarin. Semuanya di Jakarta kecuali 5 di Banten. Ini lagi di mana? Dan 2 di Bandung. Penularannya ini lewat infeksi seksual. Jadi nggak mudah seperti COVID yang cepat menular. Ini hanya menular lewat hubungan seksual dan untuk kelompok tertentu yang laki-laki. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada yang wafat karena kita bisa identifikasi cepat dan kita kasih obatnya udah ada. Kita juga sudah punya vaksinnya. Ini hanya diberikan ke kelompok-kelompok tertentu kan. Lalu bagaimana dengan perkembangan kasus cacar monyet di Indonesia? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Syahril yang merupakan juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi Mbak Distia, salam sehat buat teman-teman semuanya. Oke, salam sehat juga Pak Syahril. Pak Syahril, bisa diinformasikan soal monkeypox ini atau cacar monyet, bagaimana dengan perkembangan kasus cacar monyet saat ini? Jumlahnya, datanya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi pertanggal 13 Oktober ini mulai lagi ada kasus di Indonesia monkeypox ya. Dan total saat ini ada 44, 33 ada di Jakarta sekitar 75% ya. Kemudian di Banten ada 5, kemudian di Jawa Barat ada 5 dan di Riau 1, Bang. Jadi secara keseluruhan, tapi alhamdulillah semuanya adalah kondisi ringan, artinya tidak terlalu berat gejalanya dan sebagian sudah sembuh dan sebagian masih isolasi mandiri dan juga ada yang isolasi di rumah sakit gitu. Oke, berarti sampai saat ini ada 44 kasus yang sudah tercatat di Indonesia, paling banyak ini di wilayah DKI Jakarta 33 kasus begitu ya, Pak Syahril? Ya. Iya, Pak Syahril, ini kenapa bisa sampai semasif ini penularannya? Ya, sebetulnya tidak masif ya, agak berbeda dengan COVID ya, jadi untuk menenangkan masyarakat, jadi penambahan jumlah kasusnya tidak terlalu seperti halnya terjadi lonjakan kasus. Ya, jadi ini kita sampaikan ke masyarakat agar waspada, tapi tenang ya, jangan terlalu kita panik gitu menghadapinya. Memang 33 orang atau 75%-nya ada di Jakarta, Mbak ya, dan baru di Banten dan Jabar yang ada 55 itu, Pak. Untuk cara kita untuk mengantisipasinya seperti apa dan cara penularannya bagaimana, gejalanya seperti apa supaya kita bisa mengantisipasinya, dokter? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama perlu dipahami oleh masyarakat, penularan monkeypox ini adalah melalui kontak langsung ya. Kontak langsung kepada penderita yang di badannya, terutama di telapak tangan atau di muka itu ada bercak-bercak atau ruam-ruam ya semacam cacar itu, dan ada namanya apabila berkontak langsung, baik itu bersalaman, kemudian berpelukan, bahkan kalau ada kontak seksual, terutama di kasus ini, itu sangat menular. Jadi penularan pertama adalah melalui kontak langsung, dan bisa juga melalui kontak tidak langsung apabila kita itu memakai alat-alat orang yang sedang kena monkeypox ya, contohnya handuk, selimut, kemudian bantal dan seterusnya. Nah, bagaimana masyarakat mengetahui? Yang pertama adalah gejalanya ya. Jadi gejalanya ada dua fase ya. Satu fase awal yaitu sekitar 1 sampai 3 hari itu demam tinggi yaitu di atas 38 derajat, kemudian sakit kepala yang berat juga, kemudian yang ketiga adalah terjadi pembesaran kelenjar limpe di leher, kelenjar getah bening ya, atau di ketiak. Nah yang khas lagi adalah setelah hari
kelima dan seterusnya sampai hari ke-21 itu bisa timbul ruam-ruam atau bercak-bercak yang berisi cairan, bahkan ada yang sampai ke keluar nanah ya. Nah itu sangat khas, nah itulah yang membuat fase tertular. Nah apabila ada orang yang tadi panas tinggi, kemudian maka cepat-cepat untuk dilakukan pemeriksaan, dan lebih-lebih kalau sudah ada terjadi bercak-bercak di tangan, di muka, atau di badan. Ini perlu diwaspadai oleh seluruh masyarakat ya. Oke, jadi gejala awalnya pertama demam, kemudian kepala sakit, kemudian juga ada yang khas adalah soal ruam-ruam yang tiba-tiba timbul di bagian tubuh begitu ya, dokter ya? Ya, telapak tangan dan muka terutama ya. Tangan dan muka. Ya, telapak tangan ya. Telapak tangan dan muka ya, kemudian itu yang menjadi ciri khasnya ya. Nah, Betul. bagaimana kemudian cara mengantisipasinya dan tracingnya dari Kemenkes sendiri seperti apa sampai saat ini? Ya. Jadi alhamdulillah seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit sudah mempunyai pemahaman yang sama di dalam pedoman screening ya. Jadi apabila tadi ada penyakit yang dengan demam, kemudian sakit kepala, lebih-lebih ada ruam, maka dilakukan pemeriksaan, dilakukan swab ya, swab yang tadi ada di tangan dan dibuka untuk diperiksa PCR-nya ya, atau di laboratorium. Dan orang ini sementara sampai belum dibuktikan cacar monyet ini atau monkeypox itu harus diisolasi, Mbak. Karena semua cacar sebetulnya menular ya, bukan hanya cacar monyet ini ya, dia harus diisolasi. Nah lebih-lebih apabila ternyata hasil swabnya positif monkeypox, maka dia harus betul-betul diisolasi, apakah isolasi di rumah secara mandiri dan atau isolasi di rumah sakit. Hanya saja berbeda dengan isolasi di COVID, Mbak ya. Kalau COVID kan jauh lebih ketat. Kalau ini yang penting jangan berkontak langsung kepada sesama orang lain. Oke, jadi ketika mengalami gejala tersebut dan masih menjadi suspek begitu, baiknya diisolasi. Nah, untuk vaksin sendiri seperti apa? Katanya sudah ada vaksinnya, betulkah, dokter? Betul. Jadi alhamdulillah kita Kementerian Kesehatan gerak cepat untuk membeli vaksin dan sudah kita berikan 1.000 dosis. 1.000 dosis itu untuk 500 orang ya, karena satu orang dengan 2 kali vaksin selang 1 bulan. Dan ini sudah diberikan kepada terutama di DKI Jakarta ya, itu sudah kita berikan semua, ada sekitar 495 orang yang dilakukan vaksin. Nah insya Allah sesuai dengan penjelasan Bapak Menteri Kesehatan kemarin, kita akan menghadirkan 5.000 lagi vaksin untuk dibagikan ke daerah-daerah yang memang mempunyai risiko tertularnya monkeypox ini, Pak. Jadi penyebaran atau pendistribusian soal vaksin monkeypox ini memang sudah diupayakan oleh Kementerian Kesehatan tersebar tidak hanya di DKI Jakarta namun juga di wilayah-wilayah yang kemudian rentan begitu ya, Dr. Syahril. Dokter, ini lalu bagaimana dengan perawatan terhadap mereka yang memang sudah terjangkit oleh monkeypox? Apakah kemudian tadi kalau misalkan gejalanya ringan bisa isolasi di rumah, lalu bagaimana untuk di rumah sakit? Rumah sakit rujukan yang sudah disiapkan untuk Jakarta dan juga sekitarnya, apakah sudah siap? Ya, pertama kami ingin memberikan suatu penjelasan kalau angka kematian monkeypox ini sangat kecil, Mbak ya, jadi nggak usah terlalu khawatir banget. Yang kedua, gejalanya juga tidak terlalu berat ya. Nah, pada saat gejala awal, apabila ini ditangani dengan baik, maka dapat kita mencegah untuk menjadi gejala berikutnya. Hanya saja apabila sudah timbul ruam-ruam, tadi apalagi banyak, maka sebaiknya diisolasi untuk mencegah tidak terjadi penularan dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi yang lain yang kita sebut dengan infeksi sekunder. Nah, rumah sakit di Jakarta maupun di tingkat provinsi itu sudah mempunyai ruang isolasi semua yang dapat juga dimanfaatkan untuk kasus monkeypox ini. Jadi tujuannya isolasi adalah agar tidak terjadi penyebaran, yang kedua untuk memonitor agar tidak terjadi infeksi yang lebih berat. Oke, tadi dokter juga mengatakan bahwa penularan bisa dengan kontak fisik, salah satunya adalah kemudian hubungan seksual. Apakah betul hubungan seksual tidak sehat? Betul. Dari kasus yang ada di Indonesia itu
8% itu juga adanya hubungan seksual ya. Dan juga di luar negeri yang data yang kita terima dari beberapa negara memang begitu. Nah untuk itu dengan data ini kita mengingatkan kepada kita semua warga Indonesia, terutama yang mempunyai risiko tinggi, yang mempunyai rentan terhadap penularan ini, yang berperilaku seksual yang tidak biasanya, umpamanya berganti-ganti pasangan atau berhubungan sesama jenis laki-laki berhubungan dengan laki-laki atau LSL, maka ini menjadi kelompok yang memang rentan sesuai dengan data yang kita terima atau yang ada di kasus di Indonesia maupun di beberapa negara yang memang melaporkan kasus monkeypox ini. Oke, nah kalau kemudian ada gejala-gejala yang kemudian menyerupai seperti monkeypox, apa yang harus dilakukan oleh kita begitu untuk mengantisipasinya? Apakah kemudian langsung ke vaskes terdekat begitu, puskesmas atau seperti apa, dokter? Ya betul. Jadi cacar ini ya, cacar itu kan ada cacar air ya, kemudian apa namanya morbilli atau campak itu beberapa gejalanya hampir mirip ya, hampir mirip. Nah untuk itu hampir mirip dan kedua semuanya menular ya. Ya betul, Nah, hampir-hampir mirip ya, ada apabila kemudian terjadi demam, begini, maka sakit di kepala. puskesmas atau rumah sakit bisa untuk melakukan screening apakah ini suspek monkeypox atau bukan. Untuk swabnya sendiri sudah tersedia berarti dok untuk fasilitas kesehatan puskesmas? Jadi di tingkat rumah sakit kita sudah mempunyai swab dan pemeriksaan laboratorium dan dengan cepat kita bisa melakukan diagnosis ya sekitar 1-2 hari sudah bisa mendiagnosis yang itu. Oke, terakhir dokter, ini ada 44 kasus, apa yang ingin disampaikan kepada publik? Jangan sampai kemudian lonjakan ini terus meningkat, walaupun memang tadi Anda katakan bisa dikatakan apa ya risikonya rendah begitu penularannya. Kita berhati-hati, satu mencegah penularan, yang kedua adalah mencegah tertular ya, yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua mewaspadai apabila ada orang yang bergejala yang seperti saya sebutkan tadi, untuk segera memeriksakan untuk melakukan penilaian apakah itu masuk monkeypox atau bukan. Nah apabila sudah masuk ke dalam monkeypox, maka untuk segera dilakukan isolasi untuk agar tidak terjadi penularan yang berikutnya. Dan kepada masyarakat yang terutama mempunyai risiko tinggi tadi Pak ya, yang katakanlah berperilaku seksual yang agak berbeda tadi, itu harus lebih waspada karena dari data mengatakan inilah banyak kasus terjadi pada kelompok rentan itu gitu loh Pak. Jadi tidak perlu khawatir untuk kaum-kaum rentan yang kemudian ada gejala, kemudian sakit kepala, kemudian demam, ada ruam di tangan dan juga di wajah, tentu saja bisa langsung ke fasilitas kesehatan puskesmas agar cepat diperiksa, kemudian diisolasi, dan vaksinnya juga sudah tersedia ya dok ya? Oke, ya sudah siap. Oke, baik, terima kasih informasinya Dr. Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Syahril. Ya, salam sehat.